Pengayaan itu mencapai pembelajaran, Bu. Pengayaan dalam pencapaian pembelajaran, Bu. Maksudnya gimana? Pengayaan. Biasanya ada remedial. Pengayaan kegiatan tambahan, Bu. Kegiatan tambahan yang diberi peserta didik yang memiliki kemampuan, Bu. Ibu pernah melakukannya itu di kelas? Pernah, Bu. Oke. Kemudian berikutnya mengenai mana, Bu? Nggak dengar, Bu. Berikutnya mengenai kompetensi. Bisa Ibu jelaskan kompetensi ada berapa? Pedagogik, sosial, teknologi, Bu. Psikomotorik, kognitif, Ya, Bu. Bisa diulangi? pedagogik, psikomotorik, sama sosial, Bu. Pedagogik, sosial, pengetahuan, itu aja, Bu. Oke, udah dulu ya Ibu. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan dengan Ibu Septi. Bu. Dengar suara saya Ibu Septi? Dengar, Bu. Baik. Coba Ibu Septi jelaskan mengenai media pembelajaran yang Ibu gunakan selama ini di kelas. Media pembelajaran itu alat untuk kita membantu untuk siswa lebih cepat memahami apa yang akan kita sampaikan. Dan biasanya saya menggunakan media ajar itu biasanya berupa seperti PowerPoint, begitu Bu. Kemudian bisa dengan dari membuat video pembelajaran dari Canva gitu Bu. Atau mungkin kalau kelas 1 misalnya mengenal huruf hijaiyah itu saya pernah membuat dia kayak bulat gitu kan, dia bisa diputar, nanti di sini ada, kalau kelas 1 kan ada mengenal harokat itu ya Bu, dari karton gitu bisa dimanfaatin, ada huruf, nanti tengahnya dibuat huruf, atasnya dibuat baris, jadi diputar, kalau baris fathah jadi ba, nanti bisa diputar lagi kalau barisnya doma jadi bu, begitu. Oke, gimana respon murid ketika Ibu menggunakan media dengan ketika Ibu tidak menggunakan media? Responnya kalau saya menggunakan media pembelajaran itu anak-anak itu sangat senang ya Bu, sangat senang sekali apalagi kalau saya sudah menggunakan laptop, proyektor gitu, mereka itu senang sekali karena kebetulan sekolah saya itu kan tempatnya bisa dibilang dia di tengah hutan atau gimana gitu ya Bu. Jadi anak-anak itu kalau melihat
ada alat teknologi yang seperti itu mereka senang gitu, senang sekali kalau saya putarkan video sajalah, "Anak-anak dengarkan lagu ini ya," gitu. Mereka itu senang sekali. Jadi kalau saya menggunakan media pembelajaran, antusias mereka untuk belajar, terus besok menanti kehadiran saya lagi itu lebih lebih semangat gitu, Bu, daripada kalau saya hanya dengan saya berceramah saja mereka itu lebih bosan begitu. Baik. Ibu sudah berapa tahun mengajar? Insyaallah kurang lebih 12 tahun, Bu. Oke. Yang Ibu ajari kelas berapa? Sekarang kelas 1 sampai kelas 6, Bu, di SD, Bu. Oke. Nah, kemudian pernahkah Ibu buat media pembelajarannya itu dalam bentuk praktek? Kalau praktek ada, Bu, misalnya, menampilkan huruf hijaiyah gitu kan saya buat huruf hijaiyah, kartu hijaiyah gitu kan, Bu, saya buatlah dari alif sampai ya gitu kan, terus saya suruh mereka menempel, misalnya saya tunjuk misalnya, "Fatimah, coba kamu cari huruf iya yang mana?" Gitu. Mereka mencari, nanti tempelkan di papan tulis gitu. Atau mungkin biasa kalau praktek bisa juga, seperti gerakan sholat atau gambar berwudu gitu kan, saya potongin aja tuh gambarnya, saya suruh tempelin urutannya, "Kalau wudu itu yang pertama ngapain anak-anak?" Dicari, begitu, Bu. Oke. Maksud saya itu kan kalau di kelas, Iya, Bu. praktek langsung misalnya, yuk kita ke musola atau ke masjid Oh. gitu. Iya iya, Pernah? Bu, pernah, Bu. Iya, biasa praktek yang pernah saya buat ya praktek berwudu, langsung saya suruh anak-anak itu praktek kan, Bu, berwudu sama pembelajaran sholat, langsung, Bu, saya praktekkan dan alhamdulillah setiap sebelum istirahat itu di sekolah saya buat rutinitas sholat sunat duha, Bu. Oke. Baik. Selanjutnya, dalam Iya, membuat Bu. modul ajar, Iya, kira-kira di poin mana Ibu mengalami kesulitan? membuat modul ajar ya, Bu, ya? Betul. Itu kadang Bu memang untuk mencari untuk apa, merelevankan, maksudnya materi apa yang sesuai dengan kesesuaian media yang akan digunakan gitu, Bu. Kalau tujuan pembelajaran Ibu gimana? Tujuan pembelajaran untuk materi yang Biasanya saya untuk oh, materi yang Ibu sedang kerjakan gitu atau sedang iya, lakukan? tujuan pembelajarannya ya biasanya alhamdulillah tercapai, Bu. Ya karena murid-murid di sekolah saya yang muslim nggak begitu banyak ya, Bu, kadang satu kelas ada 5 gitu. Jadi alhamdulillah pembelajaran itu saya lebih lebih mudah menyampaikannya gitu. Jadi insya Allah tujuan pembelajaran itu biasanya insya Allah tercapai. Oke. Jadi sana mayoritas non-muslim? Sebenarnya 50-50, Bu, karena di sana tempat saya mengajar itu termasuk kayak di tempat-tempat kayak di bawah kaki gunung gitu, termasuk di dalam gitu, Bu. Jadi masyarakatnya nggak begitu banyak, Bu. Oh ya, di mana Iya. itu? Di apa, Bu, di Labuhan Batu Utara, Bu, cuman dia di Dusun 10 Bandar Manis, perbatasan Labura dengan Asahan nih, Bu. Oh, iya, iya. Nggak tahu saya itu di mana. Boleh, Bu, kalau mau main, Bu, ditunggu. Saya tahunya hanya Rantau Prapat di kota-kotanya aja. Nggak tahu di dalam-dalam. Ya, kalau jalan mau ke sekolah kalau hujan ya alhamdulillah lah, Bu, pakai sepatu apa itu lah, Bu, kayak mau ke ladang, itulah yang dipakai, Bu. Iya. Heeh. Oke. Lalu PTK, Ibu, apa yang Iya, Ibu Bu, ketahui dari PTK? PTK penilaian tindakan kelas kalau dalam penulisan Penelitian. penelitian kok, penelitian tindakan kelas. Nah, dalam PTK ini, pertama kita, latar belakang masalah dulu ya, Bu, latar belakang masalahnya itu apa, kemudian kita identifikasi masalahnya, terus kita buat batasan masalahnya supaya nggak melebar, kemudian, tujuan dari
pembuatan penelitian itu apa gitu kan, terus manfaatnya itu apa gitu. Kemudian kayak kita buat lokasi penelitiannya di mana, rancangan dari penelitian tersebut, dan data atau sumber data yang kita peroleh itu dari mana, kurang lebih demikian, Bu. Jadi jangan lupa ada namanya bab 2 tentang literatur review, ya kan? Oh iya, Bu. Bab 3 metodologi. Oh iya, Bu, iya, Bu. Baru hasil. Iya, Bu. Oke, Iya, makasih Bu. ya, Ibu Iya, Bu. Septi. Saya Iya, Bu. selalu. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Nurdia udah dengar? Ibu Nurdia, udah dengar? Belum, Bu. Belum dengar. Oke, kita Ada lanjutkan duduk ke lagi nih, Bu. sabar ya Bu, ke Pak Sutra. Nah, Sutra Sumatera Utara, kan? Oke, Pak Sutra, Bapak di SD mana ngajarnya? Ya, oke, itu di kota itu ya. Enggak juga. Udah lama. Oke, baik Pak. Baik. Nah, mengajar di SD pasti berbeda mengajar di SMP. SMP kan Pak? Oke, ada masalah juga yang kira-kira Bapak hadapi ketika mengajar di SMP? Hmm, ya. Hmm, ya. Baik. Kemudian kalau mengenai media pembelajaran, biasanya Bapak menggunakan apa saja? Hmm, hmm. Gimana respon anak-anaknya? Hmm, oke. Bapak masuk ke kelas 7, 8, 9? Kelas 8. Nah, kira-kira di materi kelas 8 apa yang perlu ditambah?
Itu yang masih kurang ya Pak ya. Oke, baik. Untuk sarana sekolah sendiri gimana? Fasilitas sekolah Pak? Oke. Nah, kemudian Pak, mengenai modul ajar, kira-kira LKPD itu gimana menurut Bapak di modul ajar? Hmm. Oke, mengenai LKS itu boleh tidak di sekolah Bapak? Ah, makanya itu guru diharuskan membuat LKPD. Ya. Tapi dari materi sebelumnya, cara membuat LKPD yang baik sudah diperoleh kan Pak? Ya itulah kita aplikasikan terus, kita lanjutkan membuatnya pelan-pelan sehingga lebih baiklah LKPD kita dan menarik untuk anak-anak. Ya memang harus terus belajar kita, guru, dosen, semua harus belajar. Karena ilmu itu kan terus berkembang. Kalau kita nggak belajar, nanti kita yang ketinggalan. Oke, terima kasih. Sudah semua ini ya. Gimana Bu Nurdia? Bisa? Halo Bu Nurdia. Halo Bu. Udah berhenti hujannya Bu? Belum sih Bu. Cuma lanjut aja lah Bu. Ibu dengar kan? Dengar. Oke, mengenai itulah Ibu jelaskan tadi LKPD. LKPD Bu. Apa itu? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Apa aja isinya di situ Bu yang diperlukan? Isinya Bu. LKPD yang benar dan baik itu yang gimana, Ibu? Oh, LKPD yang benar dan baik itu Ya. Dia mencakup ya Bu. Ya Bu. Tempat kerja peserta didik mampu untuk mengenal
Iya, poin-poinnya tadi dia harus sesuai dengan judul kompetisi dasar dan pembelajaran yang mesti dibuat LKPD-nya. Petunjuknya itu cara menggunakan LKPD dengan jelas, dengan sumber belajar. Dan media yang benar. Media seperti penilaian atau rubrik begitu, Bu. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Ada lagi, Ibu? Cukup, Bu. Gimana? Ada lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, saya pikir udah dulu untuk kita yang grup 1 ya, Bapak Ibu. Besok pagi Iya, Bu. dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Tadi Pak Ramadan menghubungi saya, dia ada waktu mungkin pukul 8.30. Iya, Bu. Bapak Ibu bisa join di situ. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, Terima kasih, Bu. Ibu dan Makasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
لانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Oke, baik. Terima kasih. Sadaqallahul-azim. Sadaqallahul azim. Baik, hukum tajwid dari yang tadi Bu, yang dibaca paling tidak 2. Oh iya Pak, di situ ada wama Muhammadun illa manya mat asli dunia tanwin doma bertemu dengan alif itu izhar halak atau izhar halki, kemudian ada qad khalat saghra dal berbaris sukun, ada yang qablihi nun mati bertemu dengan qaf itu ikhfa hakiki, qabnya itu qalqalah juga Pak. Oke. Baik, kemudian tulisannya silakan. Imla saya bacakan. Siap, Bu? Insyaallah Pak. Bismillah Pak. Sudah Pak. Mohon Pak Cahyadi kalau diambil di foto ya, diambil apanya? Fotonya. Sudah? Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi. Walaqad makkannakum fil ardi. Sudah Bu? Jelek tulisannya ini Pak. Nampak. Ya coba. Walaqad makkannakum fil ardi. Nampak Pak. Agak ke sini dulu, agak ke sini. Ke kanan nih Bu. Ah ya, ke kanan Bu. Walaqad makkannakum fil ardi. Ardi apa artinya Bu? Bumi. Hah? Bumi apa lagi? Bumi. Huruf dot itu kan? Iya Pak, huruf do Pak. Ya, Do. huruf dot. Oke. Baik. Saya kira itu cukup. Makasih. Ya, makasih banyak Next Pak. Ibu Mas Titi Ritonja. Kalau diharapkan Ritonja itu Bu ya. Oke, silakan Bu baca Al-Qur'annya. Suaranya nggak keluar. Halo. Nah, Yo. ya. Yo. Ya. Silakan Bu. Silakan Ibu baca Al-Qur'an. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu samad wa lam
Suara saya bisa didengar, Bu? Dengar, Pak. Dengar. Oke. Apa sebentar saya ingatkan dulu, kalau nanti terputus karena ini tinggal 8 menit, kalau terputus nanti join ke nomor yang sama ya. Ke kode kan ini kita kan ngambil yang gratis ini. Ya. Per 45 menit. Ya. Nanti dihubung join ke PIN dan password yang sama. Ya Bu ya, Bapak Ibu. Ya, jangan ragu, dihubungi aja itu langsung. Nanti kalau terputus ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, next Ibu hukum tajwid, 2 hukum tajwid, tolong Bu sampaikan dari yang dibaca tadi. Kol-kolah sukro, Pak. Kol-kolah sugro. Apa itu? Kecil, Pak. Ringan. Ya. Allahu ahad. Kol-kolah kubroh, Pak. Ya. Besar, Pak. Oke. Selanjutnya imlaknya Bu? Siap, tulis. Siap. Siap Bu, tulis. Pak. Oke. Saya bacakan. Qala ana khairum minhu. Qala ana khairum minhu. Qala ana khairum minhu. Udah Bu? Tolong tunjuk. Qala ana khairum minhu. Agak blur tapi pas apanya. Oh ya. Oke. Qala ana khairum minhu. Oke, ya. Makasih Bu. Baik, terima kasih. Cukup. Selanjutnya Ibu Yustri. Ayo. Ini nama-nama yang di layar memang nama Ibu ini ya. Nah, nanti Iya, kan Pak. ada nama apa? Nama layar, ada nama apa? Nama panggilan atau apa terkadang itu kan. Sesuai, Oke. Pak. Sudah sesuai, Pak. Iya, Ya, Pak. silakan Ibu Yustri. Ayo. Iya, Pak. Kedengaran suara saya, Pak? Nah, dengar. Tuh dengar. Baik. Bagus. Ya. Terima Silakan. kasih, Pak, atas kesempatannya kepada saya. Silakan baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati
ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض. Cukup. Ya. Sudah, Pak? Oke, ada ya cukup. Ada apa? Dua hukum tajwid tolong disampaikan. Baik, Pak. Di sini ada mat wajib, yaitu tepatnya di sabbah lillahi ma, di ma fis sama ma-nya itu mat tobi'i, mat asli. Kemudian ada mat badal di fis sama wa, ma wa-nya itu mat badal. Kemudian di sini ada mat jais, wakof jais di situ. Ya. Di situ ada mat jais, yaitu huruf jim kecil. Kemudian di situ ada mat arid li sukun, tepatnya di akhir kata hakim, begitu Pak. Oke, baik. Kemudian apanya imlaknya siap Bu? Iya Pak. Sudah. Lanjutan tadi ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa khalaqtahu min tin. Iya Pak. Min tin. Iya Pak, min tin. Sudah. Udah Pak. Tolong tunjuk Bu. Pak, nggak nampak ya Pak. Tunggu ya Pak. Ya, khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Iya. Oke. Udah Pak, udah Apa jelas. kita tahu itu artinya, Bu? Iya Pak. Tahu artinya? Khalaqtani, kami menciptakan api neraka dan menciptakan mintin apa ya Pak, lupa. Tin. Ayo siapa yang tahu, Bu? Tin. Dari tanah. Ah, itu ucapan siapa? Ucapan setan iblis disuruh Allah sujud kepada Adam tapi dia tak mau, ya kan? Iya Pak. Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Kau ciptakan aku bukan dari neraka, dari api, Bu. Benar. Iya Pak. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Kita ini manusia dari tanah. Jadi tanah lebih mulia dari api atau api mulia dari tanah? Kalau menurut setan, api lebih mulia. Jadi nggak cocok dia katanya. Oke. Baik, selanjutnya Ibu